Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Benar sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir, kalau kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di Akademi Forseas ini dengan mengandalkan orang luar? Pada saat yang sama, beberapa murid lain juga berbicara dengan niat jahat. Karena itu adalah kesempatan yang bagus untuk mencari muka kepada Wang Long, dan mereka pun tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Namun yang lebih pentingnya lagi, jika mereka tidak berbicara untuk Wang Long, maka mereka juga takut kalau mereka akan menerima hukuman darinya. Wang Long, karena kita berasal dari akademi yang sama, kita harus saling memperhatikan. Sebagai senior, kamu harus menjadi contoh. Bagaimana mungkin kamu bisa menyerang seperti ini hanya karena sedikit makanan? Tepat pada saat itu, Lan Xi segera berbicara. Dia sudah melihat apa yang terjadi, jadi dia sudah tidak tahan jika terus menonton. Ketika Lan Xi berbicara, orang-orang yang memarahi Jiang Wuxiang tidak bisa membantu menutup mulut mereka. Mereka tidak berani menyinggung Wang Long, tetapi mereka juga tidak berani menyinggung Lan Xi. Lan Xi, kata-katamu itu salah. Sebagai senior, aku harus menjaga junior aku. Tetapi pada saat yang sama, aku harus mengajari mereka aturannya. Karena Jiang Wuxiang tidak tahu aturannya, jadi aku hanya mengajarinya. Apa yang salah dalam hal itu? Balas Wang Long. Tetapi setelah berpikir beberapa saat, dia bergumam di dalam hatinya. Sialan, kamu menjadi semakin berlebihan. Kamu berdiri di sisi yang berlawanan melawan aku di depan banyak orang. Kamu tunggu saja sampai kamu terkena obat aku. Lihatlah bagaimana aku akan merawatmu kemudian. Saat itu, Wang Long tidak berani benar-benar marah. Justru sebaliknya, dia sangat senang karena wanita yang dicintainya itu secara terbuka segera menjadi objek di bawahnya. Selama dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan perasaan segar ketika si Joninya mulai tegak berdiri. Lan Xi benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang pandangan Wang Long ini. Lagi pula, ketika ada murid yang melihat mereka, mereka harus memberikan penghormatan. Itu adalah aturan yang ditetapkan oleh kepala akademi sendiri. Meskipun dia bisa menolak salam orang lain, jika Wang Long ingin menikmati hak istimewa seperti itu, bahkan dia tidak punya hak untuk menghentikannya. Apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tidak memberikan penghormatan kepada saudaraku? Melihat Lan Xi terdiam, Wang Yue buru-buru menunjuk ke arah Jiang Wuxiang dan berteriak. Meskipun dia tidak mau, tapi itu adalah aturan Akademi Forseas. Jadi, dia hanya bisa berjalan, lalu membungkuk ke Wang Long dan berkata, "Aku menyapa senior Wang Long," ucap Jiang Wuxiang. Hahaha, Wang Long pun tertawa puas, itu ketika dia melihat Jiang Wuxiang menyerah. Lalu setelah itu, dia menunjuk ke Jiang Wuxiang dan berkata, "Kamu harus ingat, mulai saat ini dan di masa depan, kapanpun kamu melihatku, kamu harus datang dan memberi hormat. Ini adalah aturannya," ucap Wang Long. "Cih, aturan ini benar-benar sialan. Bagaimana kalau aku yang mengajari kamu beberapa aturan?" ucap seseorang. Tetapi pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Dan pada saat yang sama, 4 orang berjalan keluar dari dalam istana. 4 orang itu terdiri dari 2 orang pria dan 2 orang wanita. Zhang Tianyi berada di barisan akhir, Su Rou dan Su Mei berada di samping, sedangkan yang di tengah dan yang memimpin, itu adalah Chu Feng. Chu Feng, dia ternyata sudah di sini. Kapan dia kembali? Seru orang-orang. Ketika mereka melihat Chu Feng, kelompok murid yang terdiri dari 2 pria dan seorang wanita tidak bisa membantu banyak selain mengubah ekspresi mereka. Mereka tampak sedikit takut. Alasan mengapa mereka berani mengatakan semua itu kepada Jiang Wuxiang sebelumnya adalah, karena mereka tahu kalau Chu Feng tidak berada di kota kuno milenium. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa, kalau ternyata Chu Feng telah kembali. Hal itu pun membuat mereka sangat ketakutan. Karena bagaimanapun juga adegan Taiko yang menindas Qin Yu kemarin, itu masih teringat jelas di benak mereka.
Bahkan jika Qin Yu saja, yang merupakan murid dari tetua hukuman menerima akhir yang brutal karena dia menyinggung Chu Feng, lalu apa yang akan terjadi kepada mereka? Jangan khawatir, dengan senior Wang Long di sini, apa yang kamu takutkan? Selain itu, ini adalah kota kuno milenium. Dan Tai Kou juga tidak ada di sini. Jika dia berani bertindak sombong, jika dinilai dari karakter senior Wang Long, dia pasti tidak akan datang. Kata Liu Zhenbiao diam-diam melalui pesan mental. Itu benar, balas para murid lain. Setelah mendengar kata-kata Liu Zhenbiao, para murid merasa itu masuk akal. Mereka tidak bisa membantu, tetapi menemukan keberanian mereka sekali lagi, dan berdiri di belakang Wang Long dengan dada mereka yang terangkat. Tapi siapa sangka setelah melihat Chu Feng, bahkan Wang Long tetap saja merasa takut. Meskipun dia tidak takut pada Chu Feng, tapi dia lebih takut lagi kepada Tai Kou. Jadi tanpa berkata apa-apa lagi, dia melambaikan lengan bajunya yang besar, lalu meninggalkan dengusan dingin dan bermaksud untuk pergi. Berhenti. Namun pada saat itu juga, Chu Feng berteriak secara eksplosif. Apa yang kamu inginkan? Tanya Wang Long sambil menoleh, dan menatap Chu Feng dengan tatapan menghina. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Ucap Chu Feng. Chu Feng memiliki ekspresi acuh tak acuh, dan kemudian dia menambahkan. Karena kamu terus berbicara tentang aturan, jadi aku akan mengajarimu beberapa aturan sekarang, tambahnya. Mengajari aku peraturan ya, cih, ini benar-benar lelucon. Kamu hanya seseorang dari luar Akademi Forseas, apakah layak untuk mengajari aku aturan? Lantas, atas dasar apa? Wang Long mencibir tanpa henti. Oh, tentu saja pada yang lain, kecuali ini. Kulit Chu Feng tetap tidak berubah, tetapi ketika dia berbicara, dia mengeluarkan lencananya. Itu adalah lencana identitas Tai Kou. Ini, setelah melihat lencana itu, hati semua orang tanpa sadar bergetar. Justru karena lencana itulah Qin Yu dipukuli dengan begitu menyedihkan. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan senior Tai Kou sebelumnya? Tapi itu tidak masalah, aku bisa mengulanginya lagi kepada kalian semua. Mereka yang melihat lencana ini, maka harus bertindak seolah-olah mereka melihat Tai Kou senior. Bagi mereka yang melihat aku, maka mereka harus memberikan penghormatan kepada aku. Apakah kamu tahu apa yang dinamakan memberi penghormatan? Itu tandanya, mereka harus berlutut dan membungkuk, ucap Chu Feng menjelaskan. Ketika dia berbicara, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Matanya juga menembakkan dua sinar kedinginan, itu saat dia memandang Liu Zhenbiao dan yang lainnya sambil berkata. Kalian semua, cepat berlutut, teriak Chu Feng. Suara mendesing. Setelah kata-kata itu diucapkan, ketiga murid langsung berlutut tanpa berbicara apa-apa lagi. Itu karen, yang paling mereka takuti adalah Tai Kou. Saat ini Chu Feng segera mengeluarkan nama Tai Kou. Jadi, meskipun mereka tidak ingin takut kepada Chu Feng, tapi mereka tidak punya pilihan. Lagi pula, Tai Kou bahkan berani dengan brutalnya memukuli Qin Yu, yang merupakan seorang murid dengan status yang istimewa. Jika mereka membuat marah Tai Kou, mungkin saja mereka akan terbunuh. Dia adalah Raja Neraka yang hidup dan tidak peduli dengan hukum. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mematuhi perintah senior Tai Kou? Ucap Chu Feng sambil menunjuk Liu Zhenbiao yang wajahnya penuh keraguan. Meskipun ada permusuhan yang cukup dalam antara dia dan Jiang Wuxiang beserta yang lainnya, tapi dia juga sangat takut pada Tai Kou. Selain itu, dia tahu jika Tai Kou ingin memukulnya atau membunuhnya, Wang Long saja tidak cukup untuk menyelamatkannya. Jadi terlepas dari keengganannya, dia masih secara bertahap menurunkan lututnya dan pada akhirnya, dia pun setengah berlutut di tanah sebagai salam untuk Chu Feng. Pada saat itu, satu-satunya yang keras kepala adalah Wang Long dan Wang Yue, mereka adalah dua bersaudara. Meskipun mereka sangat takut pada Tai Kou, lagi pula status mereka benar-benar berbeda. Selain itu, mereka tidak takut kepada Chu Feng sendiri. Jadi, mereka benar-benar tidak dapat berlutut pada orang luar seperti Chu Feng. Melihat Wang Long dan penolakan Wang Yue berlutut, Chu Feng sudah menduga akan hal itu.
Saat dia bermain-main dengan lencana di tangannya, dia pun berkata, Senior Taiko telah mengatakan, kalau dia akan tinggal selama beberapa hari lagi di Akademi Forseas. Dia mengatakan kepada aku bahwa setelah ekspedisi di kota kuno Millennium selesai, dia menyuruhku untuk datang ke rumahnya dan memberikan laporan. Dia berkata kalau dia ingin melihatnya, apakah ada orang yang berani menantang kekuatannya, dan tidak mematuhi perintah yang telah dia buat. Dan selama ada orang yang berani melanggarnya, terlepas dari siapapun itu, dia pasti akan menguliti orang itu. Tampaknya sampai sekarang, jumlah orang yang tidak menaati perintahnya sudah 2 orang, ucap Chu Feng. Kata-kata yang keluar dari mulut Chu Feng, itu membuat hati Wang bersaudara melompat keluar. Karena mereka tahu dengan sangat jelas, bahwa Taiko adalah orang yang tidak suka banyak bacot. Namun untuk berlutut di depan Chu Feng, itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Dengan demikian, Wang Long menunjuk ke arah Chu Feng, dan berkata dengan nada mengancam. Chu Feng, orang harus meninggalkan jarak yang aman untuk semua hal. Kamu jangan berlebihan, ucap Wang Long. Untuk menangani semua hal, itu juga tergantung pada orangnya. Untuk orang sepertimu, maka sama sekali tidak perlu untuk itu. Balas Chu Feng sambil membuang senyumnya. Dia menunjuk Wang Long dan Wang Yue, dan dengan keras berteriak. Aku hanya meminta satu hal. Apakah kamu mah berlutut atau tidak? Teriak Chu Feng. Kamu, seru Wang Long. Wang Long benar-benar ditahan oleh pertanyaan itu. Dia tidak pernah berharap, kalau Chu Feng yang masih muda ini akan memiliki sikap yang keras kepala. Dan jika dilihat, Chu Feng tampaknya tidak takut sama sekali kepadanya. Chu Feng tidak takut, tetapi Wang Long harus takut. Dia benar-benar takut pada Taiko. Pada saat itu, keadaan yang sulit pun menimpanya. Saat dia mengepalkan tangan dengan erat, dia membuat keputusan yang sangat sulit. Akhirnya setelah melihat kelebihan dan kekurangannya, dia tidak punya pilihan selain menanggung penghinaan ini. Tapi itu tidak berarti kalau dia memilih untuk menyerah. Dengan demikian, dia menggertakkan giginya, lalu mengeluarkan tatapan dari matanya, dan bahkan samar-samar memancarkan haus darah dan aura yang kuat. Dia berteriak dengan marah. Berisik, aku akan berlutut. Tapi kamu harus ingat, aku ingin kamu melakukan hal yang sama kepada aku, balas Wang Long. Tunggu, teriak Chu Feng. Namun pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berbicara untuk menghentikannya. Ketika dia mendengar itu, Wang Long diam-diam merasa puas di dalam hatinya. Dia segera berhenti bergerak ke bawah, dan juga membentuk senyum puas di mulutnya. Dia pikir kalau Chu Feng takut akan kekuatannya, jadi dia tidak berani pergi sejauh ini. Tapi siapa yang menyangka, bahwa Chu Feng bahkan tidak akan memandangnya. Dia memandang Jiang Wuxiang dan berkata, Saudara Wuxiang, datanglah, ucap Chu Feng. Mendengar itu, Jiang Wuxiang merasa agak bingung. Dia hanya mengerti setelah dia berjalan ke arah Chu Feng, lalu bahunya dipegang oleh Chu Feng, dan ditarik ke sisinya. Setelah itu, Chu Feng kemudian tersenyum pada Wang bersaudara itu dan berkata, Berlutut, ucap Chu Feng. Kamu, seru Wang bersaudara. Pada saat itu, kemarahan Wang Long benar-benar melonjak seperti kilat. Bahkan jantungnya ingin meledak. Dia awalnya berpikir, kalau itu adalah kekuatannya sendiri yang bisa membuat Chu Feng takut. Tetapi tidak peduli apa, dia tidak berpikir bahwa bukan hanya Chu Feng yang tidak terpengaruh, dia bahkan menjadi lebih nekat dari sebelumnya. Chu Feng tidak hanya ingin Wang Long berlutut padanya, dia juga ingin dia berlutut kepada Jiang Wuxiang. Kamu bisa memilih untuk menolak untuk berlutut, karena aku, Chu Feng, tidak pernah memaksa orang. Tapi kamu harus menanggung akibatnya jika menolak. Ucap Chu Feng sambil tersenyum tipis di wajahnya, tapi itu sangat sombong. Chu Feng, kamu sebaiknya harus ingat ini. Aku akan kembali untuk membalas masalah hari ini beberapa kali lipat. Ucap Wang Long sambil menggertakkan giginya. Tetapi setelah selesai berbicara, dia berlutut dengan suara mendesing. Meskipun itu hanya setengah berlutut, tapi dia benar-benar berlutut. Dan saat melihat kakak laki-lakinya berlutut, bahkan jika Wang Yue tidak menerimanya, dia tidak lagi berani bertindak dengan arogan.
Jadi, dia hanya bisa melakukan hal yang sama seperti kakak laki-lakinya, yaitu berlutut. Setelah melihat ini, Chu Feng dengan puas menganggukkan kepalanya. Kemudian setelah itu, dia berkata kepada Jiang Wuxiang, "Saudara Wuxiang, dengarkan aku baik-baik. Di Akademi Forseas, jika ada orang yang berani memaksamu untuk membungkuk ataupun berlutut, aku akan membuat mereka berlutut kepadamu," ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng segera menatap Wang Long lagi. Karena kata-kata yang dia ucapkan, itu hanya memang untuknya. Sebelumnya Wang Long telah berkata, setiap kali Jiang Wuxiang melihatnya, dia harus naik dan memberi hormat. Namun mulai dari sekarang, makna di balik kata-kata Chu Feng adalah, selama Jiang Wuxiang memberi hormat kepada Wang Long, maka Wang Long harus berlutut kembali. Mendengus. Wang Long bukanlah orang bodoh. Jadi dia secara alami mengerti, apa yang dimaksud dari perkataan Chu Feng ini. Tapi sayangnya, dia sangat tidak mau menerima situasi itu. Setelah mendengus dingin, dia segera bangkit, dan pergi dengan langkah cepat. Hari ini dia tidak lagi merasa memiliki wajah yang tersisa, dan pada saat yang sama, pilar permusuhan dengan tegas diluncurkan kepada Chu Feng dan yang lainnya. Dia telah memutuskan jika ada kesempatan, dia akan memberi Chu Feng kematian yang menyedihkan. Setelah Wang Long berjalan pergi, Liu Zhenbiao dan yang lainnya bergegas pergi juga. Mereka benar-benar takut kepada Chu Feng. Dari adegan tadi, mereka telah menemukan kalau Chu Feng sangat pantang untuk menyerah. Bahkan ketika Tai Kou tidak ada di sana, dia mampu memaksa Wang Long untuk berlutut. Itu jelas-jelas bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jadi, mereka menjadi semakin sadar betapa berbahayanya Chu Feng ini. Mereka menjadi sadar, bahwa Chu Feng tidak sesederhana ketika dia muncul di permukaan. Dia ternyata beberapa kali lebih ganas daripada Zhang Tianyi dan yang lainnya. Akibatnya, mereka tidak berani tinggal lebih lama di tempat itu. Mereka benar-benar takut kalau Chu Feng akan menggunakan lencana itu lagi, dan terus mempermalukan mereka. Setelah mereka pergi berturut-turut, Lan Xi yang telah menonton dari samping sejak awal, dia juga sangat memandang Chu Feng sebelum berbalik dan hendak pergi. "Senior Lan Xi, tunggu dulu," ucap Chu Feng. Tepat pada saat itu, di belakangnya terdengar suara Chu Feng. "Apakah kamu juga ingin, kalau aku memberi hormat padamu?" kata Lan Xi dengan nada keheranan. "Senior Lan Xi, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan begitu sombong, sehingga orang-orang memberi hormat kepada aku tanpa alasan. Jika mereka tidak menyinggung aku tidak akan menyinggung mereka. Jika mereka membantu aku pasti akan membalas budi. Jiang Wuxiang adalah saudaraku, dan orang-orang yang ada di sini, mereka semua adalah orang yang dekat denganku. Mereka bahkan lebih penting daripada hidup aku sendiri. Karena Wang Long memperlakukan saudaraku Wuxiang hingga sedemikian rupa, maka aku harus melawan balik untuk wajah itu," ucap Chu Feng menjelaskan. Tadi aku sudah melihat semuanya. Memang benar Wang Long lah yang salah. Namun kamu cukup berani. Kamu benar-benar berani memperlakukan Wang Long hingga sedemikian rupa di lokasi ini. Apakah kamu tidak takut, bahwa Wang Long akan kehilangan alasannya karena marah, dan menemukan kesempatan di sini untuk menghabisimu dan teman-temanmu? Karena bagaimanapun juga, jika dilihat dari statusnya, bahkan Tai Kou tidak dapat melakukan apapun jika Wang Long bergabung dengan beberapa orang lainnya, dan kemudian mereka mengarang cerita kalau kamu dibunuh oleh Fierce Beast, kata Lan Xi sambil tersenyum. Sebenarnya, aku merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh Wang Long, kata Chu Feng dengan sangat percaya diri. Tidak ada jejak ketakutan di wajahnya, dan malah sebaliknya, dia malah tersenyum tipis hingga membuat Lan Xi tidak bisa mengerti. Kamu cukup berani, meskipun aku kira di wilayah Laut Timur ini, ada saat-saat ketika seseorang harus lebih tegas. Lan Xi menatap Chu Feng dengan cara yang penuh pujian, lalu tak lama kemudian dia berbalik lagi. Senior Lan Xi, sarapan kami sudah siap. Apakah kamu ingin makan bersama dengan kami? Kata Chu Feng dalam upaya untuk membuatnya tetap tinggal. Oh,
Tidak perlu repot-repot, aku masih punya urusan lain untuk diurus, jawab Lansi. Lansi menoleh dan tersenyum dengan indah padanya, lalu melompat dan melangkahi lapisan-lapisan struktur. Sekali lagi kembali ke puncak istana tertinggi, dan memandang ke dalam hutan. Lansi ini memang berbeda dari yang lain. Tapi sayang sekali, itu sungguh memalukan, gumam Chu Feng. Chu Feng memiliki kesan yang baik tentang Lansi, karena satu-satunya alasan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang berbicara untuk Jiang Wuxiang, itu ketika Wang Long membuat segalanya menjadi sulit baginya. Menurut logika, jika menilai dari statusnya, dia seharusnya membantu Wang Long sebagai gantinya. Tetapi pada ketanyaannya, dia tidak melakukannya. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan untuk memberinya pengingat. Setelah Surou dan yang lainnya dengan nyaman makan sarapan yang tidak begitu melimpah, tetapi sangat menggugah selera, Chu Feng bersiap pergi untuk melanjutkan membuka formasi apertures. Chu Feng, berikan ini kepada senior Lansi, ucap Surou. Sebelum Chu Feng mulai bergerak, Surou memberi Chu Feng daging fierce beast yang besar. Chu Feng memandang Surou, lalu memandang Su Mei yang berada di samping Surou dan melontarkan senyum manis padanya. Segera, kehangatan segera tercipta di dalam hatinya. Barulah kemudian dia mengangguk dan berkata, "Baiklah," balas Chu Feng. Chu Feng benar-benar bahagia, dan dia juga senang telah bertemu dua wanita yang sangat mencintainya. Jika itu adalah orang yang egois, mungkin mereka akan marah ketika dia mengobrol dengan Lansi. Tetapi tidak hanya Surou dan Su Mei tidak marah, mereka bahkan berdiri di sisi Chu Feng untuk mempertimbangkannya. Dan atas kemauan mereka sendiri, mereka menyarankan Lansi untuk makan. Dia harus mengakui bahwa mereka adalah saudara yang baik yang memahami hati orang lain. Chu Feng membawa daging fierce beast besar, dan sekali lagi datang ke istana Lansi, lalu memberikan daging itu kepadanya. "Terima kasih," jawab Lansi yang tidak menolaknya. Dia menerima daging fierce beast, lalu membuka mulutnya, dan mulai dengan malu-malu menggigitnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."